atas penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu kemarin. Sekarang kami akan memuji dan menyembah nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Are you ready, teens? Come on. My heart comes alive again in all of your love, in all of your love. My praise, it belongs to you in every part, in every part. I won't pass this moment by. No, I just wanna praise you because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Oh, oh, oh. You have filled me with your joy over again and over again. I give every part of me. I'm giving it all, I'm giving it all. I won't pass this moment by. Oh, I just wanna praise you because of you. My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Oh, oh, oh. Come on, Din, sama-sama katakan. Feel it rise in my soul. Get my praise on, give my all. Go on, get ready, shout it out. Jesus, love it makes me want to dance. Come on, Din, sama-sama katakan. Because of you, My heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Your love has won me over again. Oh, oh, oh. My heart is alive. Oh, 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 oh. My heart is alive. Oh, oh, oh. oh, oh, One more time. my heart. Is alive. Oh, 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 oh. My heart is alive. Oh, 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 oh. Teens, are you ready? Sing with me. Come on. Jesus, you be lifted up. In our praise, be lifted up. In our love, be lifted up. Always. Jesus, you be lifted up. In our love, be lifted up. Always. Be lifted up. Always. Let's go. I was made to praise you. I was made to worship you, oh God. Let it sound of freedom open up our eyes to see your light. And shout of praise arise, declaring you as King. And shout of praise arise. Oh, Jesus, you be lifted
praise arise, declaring you as King, and shout of praise arise, and a shout of praise arise, Shout of praise arise. declaring you as King, and shout of praise arise. Oh, Jesus, you be lifted up, in our praise be lifted up, in our life be lifted up, always. Jesus, you be lifted up, in our praise be lifted up, always. Be lifted up, always. Come on. Berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Thank you, Jesus. Kepalsuanku sirna, kelemahanku hilang, hati yang keras kau gantikan dengan kelembutan kasih-Mu. Kasih semula kau bangkitkan, menyala di hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Thank you, Lord. Sama-sama kita katakan. Kepalsuanku sirna, kelemahanku hilang, hati yang keras kau gantikan dengan kelembutan kasih-Mu.
Tuhan. Oh, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Oh, tenggelamku di dalammu. Oh, biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum. Dan katakan in your presence, Lord. In your presence there is freedom. In your presence is what I long for. In your presence there is power. In your presence, in your presence, Shalom Teens. Berapa banyak yang diberkati dengan praise and worship tadi? Wow, aku juga. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hati seorang murid untuk mendengarkan dan mengerti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Alright teens, hari ini aku mau bicara tentang God's beloved. Wah, apa itu artinya? Beloved artinya adalah dikasihi, dicintai. God's beloved artinya adalah orang yang dikasihi dan dicintai oleh Yesus. Mari sama-sama kita buka ayat. Sama-sama kita buka ayat di Markus 1 ayat 11. Lalu suatu suara datang dari langit. Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah perkataan Bapa kepada Yesus. Kita bisa lihat sendiri, engkaulah putraku yang terkasih. Yesus adalah God's beloved. Kita buka lagi di Galatia 3 ayat 26 dan 27. Karena kamu semua adalah anak-anak Elohim, oleh iman dalam Kristus Yesus. Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Kita garis bawahi, dalam Kristus. We are in Christ. Kita di dalam pribadi yang dikasihi oleh Yesus. So we are God's beloved. Hey kamu yang lagi nonton video ini, ya kamu, sama-sama katakan dengan aku. I am God's beloved. Amin. Dan kerennya teman-teman, kita dapat kasih dari Yesus yang gak pernah menilai atau mengkategorikan. Wah gimana tuh? Orang lain mungkin menilai kita dari cara kita melakukan sesuatu, dari ekonomi kita, keluarga kita, masa lalu kita. Contohnya nih, aku gak mau temenan sama kamu soalnya kamu tuh kayak gak cantik, gak level sama aku. Atau kamu kalau mau jadi temenan sama aku, tunjukin dulu HP-mu. Kalau HP-mu bukan Apple, aku gak mau. Yang carrot, yang pineapple dibuang aja gitu. No, bukan kayak gitu. Yesus kita mengasihi kita tanpa syarat. God doesn't validate people how people validate. Yesus mengasihimu sepenuhnya. Jadi mau dunia bilang, kamu tuh jelek, gak mungkin ada yang sayang sama kamu. Yesus berkata apa? Aku mengasihimu karena kamu berharga. Orang lain mungkin berkata, apa sih kamu gak punya masa depan? Tapi Yesus bilang apa? Walaupun masa lalumu itu buruk, aku tetap mengasihimu. Amin. Amin. So, bagaimanapun keadaanmu, apapun keadaanmu, itu tidak akan mengubah identitasmu sebagai God's beloved. Nah, terus gimana caranya kita meresponi hal ini? Aku ada 3 poin buat teman-teman. Yang pertama adalah build a strong connection. Yes, connection itu berbicara tentang sebuah hubungan antara dua pribadi. Dan tentunya pribadi itu adalah kamu dan bapamu. Kita bangun hubungan yang bukan biasa-biasa aja, tapi strong connection. Ibaratkan nih, wifi. Pasti aku yakin teman-teman semua udah tahu wifi itu apalah ya. Aku dengar-dengar teman-teman suka nonton drakor, streaming film, banyak yang juga nonton YouTube buat menghabiskan waktu di pandemi ini kan.
Nah, ketika kita pasang connected sama wifi ini, akan muncul notifikasi wifi di HP kita ataupun di laptop kita yang bentuknya kayak gini, yang ada 4 bar. Nah, poinku adalah mau itu connection barnya ada 2, ada 3, tulisannya apa? Connected kan? Tapi ketika kita mau nonton video, mau nonton streaming film yang gak macet-macet ya, apalagi drama Korea gitu ya, opa-opanya lagi ngomong-ngomong so sweet, macet kan gimana gitu ya. Pasti kita butuh wifi yang connectionnya kuat. Nah, kuat itu yang maksimal, yang 4 bar, bener kan? Supaya kita bisa nonton video yang HD. Nah, sama ketika kita membangun hubungan dengan Yesus. Terkadang kita gak ngerasa kalau kita itu status barnya cuman ada di 2 ataupun di 3. Kita tahu Yesus itu siapa, kita tahu Yesus itu Bapakku. Tapi kita gak pernah ngalamin itu sendiri. Rasanya connected, tapi not strong connected. Ada satu kalimat yang keren banget. Who is Jesus according to you will determine how Jesus doing something on you. Siapa Yesus bagimu akan menentukan bagaimana Yesus melakukan sesuatu dalam hidupmu. Biasanya kita mengenal Yesus sebagai juru selamat aja. Ya siapa Yesus? Ya yang menyelamatkanku. Cuman sebatas itu aja. Padahal di balik dari pribadi Yesus itu sendiri ada sesuatu yang lebih besar. Setelah nonton video ini, teman-teman coba baca di Yohanes. Ada banyak sisi dari Yesus. Dia adalah pokok anggur, dia adalah roti yang hidup. Dan ketika teman-teman percaya bahwa Yesus kita adalah roti yang hidup, teman-teman akan tahu bahwa hidup teman-teman akan terus berkelimpahan, gak pernah berkekurangan. Teman-teman percaya bahwa Yesusku adalah pokok anggurku. Maka teman-teman akan tahu bahwa apapun yang teman-teman lakukan bersama Yesus itu akan sukses. Punyailah connection yang kuat. Apalagi di masa pandemi ini kan, banyak banget yang aku lihat teman-teman sudah ada yang free, udah selesai ujian, udah pada liburan. Ini kesempatan emas teman-teman buat bangun hubungan dengan Yesus. Kita buka di satu ayat, Matius 6 ayat 6. Sama-sama kita baca. Tetapi apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu secara terbuka. Amin. Punyailah secret place, seperti yang ayat ini katakan, yaitu tempat tersembunyi. Bangun hubunganmu dengan Yesus, bukan hubungan yang biasa-biasa, tapi strong connection. Karena aku yakin dan percaya, ketika teman-teman mau untuk datang kepada Yesus, Yesus kita selalu buka tangan untuk menerima kita, bagaimanapun keadaanmu. So teens, yuk kita bangun strong connection. Yang kedua, poinku yang kedua adalah believe your identity. Kita kerjasama ya, coba teman-teman pakai imajinasi. Jadi ibaratkan teman-teman nih direktur perusahaan terkenal, uangnya banyak, dan saat itu teman-teman pingin buat makan di warteg. Tapi saat itu teman-teman ganti baju, bajunya yang biasa-biasa aja, dan pinjem motor karyawan teman-teman yang biasa aja. Udah nih nyampe di warteg, teng-teng gitu, makan, enak. Terus tiba-tiba ada orang-orang yang pakaiannya pakai jas dan sebagainya datang. Dan teman-temannya apa? Halo gitu. Kamu perusahaan dari mana? Aku perusahaan dari direktur A gitu. Tapi orang-orang yang teman-teman sapa, mereka gak percaya. Mereka bilang kayak, mana mungkin kamu seorang direktur perusahaan? Gak mungkin, kamu tuh bukan seorang direktur perusahaan, kamu tuh hanya orang biasa. Gimana respon teman-teman? Kalau aku sih, ya udah, mau dia bilang apa ya udah. Toh ya aku tahu kalau aku adalah seorang direktur perusahaan. Benar kan? Nah, sama teman-teman. Percayalah identitasmu sebagai kesayangan Yesus. Mau orang lain bilang apa, mau orang lain ngomong tentang apa, identitasmu tidak ditentukan dengan apa yang orang lain katakan, tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Setuju katakan yes. Mungkin dunia berkata, kamu itu gak akan punya masa depan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Yeremia 29 ayat 11. Tuhan sudah memberikan kamu masa depan dan pengharapan. Mungkin dunia berkata, hati-hati,
bahaya loh kamu tuh, hidupmu tuh bahaya. Tapi firman Tuhan berkata apa? Di Mazmur 91, Tuhan sudah memberikan perlindungan yang sempurna atas hidupmu. Hiduplah dengan identitasmu. Believe your identity. Seperti saat kamu tadi yang jadi direktur itu, kamu pasti hidupnya ya juga seperti direktur. Karena kamu anak kesayangan Yesus, itu statusmu. Ya hiduplah sebagai, hey, aku ini kesayangannya Yesus. Gak peduli apa kata orang, aku tetap kesayangan Yesus. Alright. Dan poinku yang ketiga adalah go with the process. Nah, ada satu lagu yang mengatakan gini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dari lagu ini aja udah ada pertanyaan nih. Kenapa Tuhan Yesus bisa janji buat menyertai? Tapi kenapa Tuhan Yesus gak janji buat langit selalu biru? Kan Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Nah, itu namanya proses, teman-teman. Kenapa Tuhan izinin ada gesekan? Kenapa Tuhan izinin kita ini sedih? Katanya kita kesayangan Yesus. Kok kita bisa sedih? Kita dikasih kondisi keluarga yang seperti ini. Kita dikasih kondisi teman-teman yang kayak gini. Justru karena kamu kesayangan Yesus. Yesus membiarkan kamu melewati yang namanya proses. Kita belajar dari salah satu tokoh Bible, Ayub. Kita buka di Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Setan menjawab Yahweh dan berkata, apakah Ayub takut kepada Elohim tanpa imbalan? Bukankah engkau telah membuat pagar baginya, bagi rumahnya, dan segala yang ia miliki di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaannya, sehingga kekayaannya makin bertambah di negeri ini. Meskipun demikian, ulurkanlah tanganmu sekarang dan jamahlah segala yang ada padanya. Apakah di hadapanmu ia masih akan memberkati engkau? Yahweh berkata kepada setan, lihatlah segala miliknya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau menyakitinya. Lalu setan pergi dari hadapan Yahweh. Seperti yang kita tahu, Ayub adalah seseorang yang hidup dengan benar. Dia cinta Yesus, dia hidup dengan jujur. Tapi kok malah lembu-lembunya mati, istrinya meninggalkan dia, kekayaannya hilang. Kenapa itu bisa terjadi? Katanya kita lihat di ayat 12. Yahweh berkata kepada setan, lihatlah segala miliknya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau menyakitinya. Janganlah engkau menyakitinya. Tapi ya teman-teman, kalau kita pikir-pikir, lembu hilang, kekayaan hilang, istri ninggalin dia. Apa itu enggak sesuatu hal yang menyakitkan ya? Bukankah itu sesuatu hal yang justru membuat Ayub ini tersakiti? Tapi kenapa Yesus membiarkan ini terjadi? Karena dia tahu. Mungkin Ayub kehilangan istrinya, kehilangan lembu-lembunya, kehilangan kekayaannya. Tetapi itu semua gak ada yang mampu menyakiti dia. Kenapa? Karena dia enggak kehilangan bapaknya. Dia enggak kehilangan Yesus. Dia masih punya Yesus yang menguatkan dia. Dia masih punya Yesus yang menopang Ayub. Nah, terus apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Justru nama Bapa Yahweh dimuliakan dari kehidupan Ayub. Kita juga bisa belajar dari pribadi Yesus itu sendiri. Ketika Yesus diutus Bapa untuk menyelamatkan manusia, kita buka di satu ayat. Di ayat yang sebelumnya, di Markus 1 ayat 11. Lalu suatu suara datang dari langit, engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Nah, saat itu Yesus sedang dibaptis. Dia belum menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi apa yang Yesus katakan? Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Padahal Yesus belum menyelesaikan tugasnya loh. Belum disalib, belum dicambuk. Nah teman-teman, ketika teman-teman sudah mau untuk mengikuti prosesnya, ketika teman-teman mau melangkah, Yesus bangga sama teman-teman. Yesus bangga sama kamu yang lagi nonton video ini. Iya. Jadi ikuti prosesnya. Kamu tidak akan pernah menjalani proses itu sendirian.
Ada Yesus yang selalu menopang kamu, yang selalu menolong kamu, yang selalu memampukan kamu dalam segala hal yang kamu lakukan. Amin. Hey God's beloved, ayo bangun hubungan yang kuat, strong connection. Percaya atas identitasmu, believe your identity. Dan ikuti prosesnya, go with the process. Dan aku percaya hidupmu gak akan pernah sama. Hidupmu akan luar biasa karena Yesus yang luar biasa hidup dalam hidupmu. Amin, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau sungguh baik. Kami percaya bahwa kami adalah kesayangan-Mu Bapa, dan kami mau belajar untuk membangun hubungan dengan-Mu. Kami mau belajar untuk menghidupi identitas kami. Kami mau belajar untuk ikut dengan proses. Kami mau taat Bapa. Terima kasih Bapa. Dan Teens, angkat tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Yahweh, Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus mulai dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama kita katakan, Amin. Jesus loves you.